Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami nih, tentunya di acara TikTok obrolan menarik dan juga inovatif. Oke pemirsa, itu dia tadi lagunya yang sangat enak didengar yang sedang lockdown gitu ya. Buat pemanasan kita malam ini boleh lah ya Iya lagunya. dong, lagunya itu menarik sekali gitu untuk denger. Tapi buat dia di rumah supaya nggak penasaran nih, siapa sih laki-laki ganteng yang ada di samping kami pada malam hari ini. Nanti kita perkenalkan mereka dulu. Oke, dari Bang Jimmy deh. Ya, ya, oke, ya. Selamat malam. Saya Jimmy O. Andin, ya, Ketua Dewan Kesenian Palangkaraya. Oke. Berarti panggilannya Bang Jimmy. Ya, Bang Jimmy, Bang nih. Jimmy ya, Bang guys. Jimmy. Kalau misalkan panggil sayang oleh wanita itu Kak Imi. Jadi imut ya. Jadi imut ya. Oke, kalau dari ini Bang, kita Iya, langsung aja, Bang. saya Panji. Oh, Panji. Bang Panji. Dari Dewan Kesenian juga, salah satu anggotanya. Oh, salah satu anggotanya. Oke, siap. Oke, langsung kita saja nih. Kita tanya dulu mereka. Kalau nggak Kita jawab nanti kupas kita tembak. satu-satu nih. Soalnya untuk di Palangkaraya sendiri kesenian itu cukup banyak peminatnya. Setiap ada di event saya lihat itu parkirannya pasti membludak. Kita lihat parkirannya kalau banyak otomatis penontonnya banyak. Nah, gimana nih Bang? Kan Covid nih. Agenda-agenda juga pada di cancel. FBIM tahun ini nggak ada. Ya, festival Molang. Padahal itu yang paling ini banget, yang booming banget tiap tahunnya. Terus ada nggak Bang kayak rencana tahun depan yang lebih akbar atau apa gitu tentang kesenian? Ya, ya pandemi ini tentu sangat berdampak ya. Yang paling terasa dampaknya itu sebenarnya terkait dengan kesenian dan berkesenian, keseniman maksudnya. Karena apa? Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas berkesenian itu off semua. Bayangin aja hiburan aja, misalnya kita lihat hiburan, terus penampilan, pameran seni dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya ya Mbak lihat aja mungkin di KP-KP dan lain sebagainya kan juga off juga nih. Iya, pada lockdown semua. Lockdown semua. Jadi ya itulah akhirnya aktivitas terus kreativitas daripada seniman sangat-sangat apa istilahnya bermasalah lah di masa-masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu ya ini kegiatan dan aktivitas kita di tahun ini juga otomatis di Palangkaraya di Kalimantan Tengah terkait dengan seni budaya Kalimantan Tengah itu juga menyesuaikan situasi dan kondisi ini. Nah, mau tidak mau nih, kalaupun nanti kita sangat berharap segera aktivitas berkesenian tentunya akan menyesuaikan lebih lanjut nanti ke depan. Ngikutin ini dari pemerintah. Pasti kalau kita sangat berharap masyarakat taatlah kepada anjuran pemerintah. Benar banget. Agar masa pandemi ini segera berlalu gitu, jangan sampai berlarut-larut. Kalau masih ada yang PDP gitu kan positif ya susah kita. Ya termasuk aktivitas berkesenian pun tidak akan bisa mulai-mulai. Dan segala aspek malahan ya. Iya. Dari kesenian, perekonomian, pariwisata semuanya. Ya termasuk seniman juga kan ekonominya Iya juga benar, sangat karena terganggu. pasarnya seniman kan biasanya ke publik ya, Iya. uang banyak gitu. Pasti berasa banget. Untuk seniman sendiri ada latihan di rumah nggak? Ya, ada beberapa aktivitas kita yang memang sudah kita rancangkan secara pribadi, komunitas maupun melalui Dewan Kesenian, rencana ke depan dalam waktu-waktu ini. Yang sifatnya memanfaatkan media digital tentunya. Jadi ya banyaklah kita meniru juga seniman-seniman lain yang ada di Jawa, ya begitu ya. Mereka sudah sangat-sangat aktif walaupun dalam keadaan seperti ini menggunakan media-media sosial, media-media digital gitu, daring, internet dan lain sebagainya untuk tetap beraktivitas seni. Nah itu yang sedang kita lakukan sekarang. Ada beberapa momen kemarin tuh misalnya hari bumi ya. Hari bumi ya. Hari bumi itu ada beberapa orang komunitas seni budaya kita yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah ikut terlibat membuat sejenis dokumenter, videografi, video tari begitu dan seterusnya yang bergabung dengan seniman-seniman nasional. Wow. Nah, ada juga yang sifatnya ya pribadi bikin sejenis
materi-materi kursus-kursus seni tertentu melalui media-media seperti YouTube dan seterusnya. Masih bisa sebenarnya. Cuman ya itu tadi dampaknya tidak ada pemasukan Iya, gitu. Tidak ada pemasukan, hanya istilahnya karena inisiasi saja untuk bisa Untuk tetap eksis. dan berkreativitas gitu. Oke. Oke, kalau di Palangkaraya sendiri itu Bang, ya kalau misalkan kita lihat ini memang dalam situasi seperti ini gitu ya kan, situasi di mana kita ini sedang dalam kondisi yang namanya lockdown. Artinya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh aktivitas yang utamanya itu mungkin lebih ke kerumunan gitu ya kan. Oke, kira-kira apa langkah apa yang dilakukan dari sebagai ketua itu untuk apa ya, untuk tetap memantau kawan-kawannya atau pesertanya di rumah atau kayak gimana gitu? Yang pasti setiap seniman itu pasti punya rasa ingin tetap eksis. Oke. Ya, masing-masing berupaya berinovasi, berkreativitas dan lain sebagainya agar tetap apa istilahnya memberikan apa ekspresi dirinya melalui aktivitas berkesenian. Nah, ini menurut hemat kami tanpa dipantau sekalipun banyak di antara kita seniman yang sudah melangsungkan aktivitas itu ya. Nah, yang sekarang lebih banyak malah yang sifatnya aktivitas di luar yang tidak berkenan dengan kerumunan massa dan lain sebagainya. Misalnya nih, mungkin Panji nanti bisa ngomong nih dari fotografi, misalnya komunitas fotografi dan lain sebagainya. Mereka ke tempat lokasi-lokasi wisata atau apa yang jauh dari keramaian massa, bikin videografi, filmografi, fotografi dan lain sebagainya, yang malah mereka mungkin bisa mendapatkan Iya, duit dari situ ya, duit betul, jalan omset dari terus. situ, betul. Kalau kayak kita ini, kalau nggak ada penampilan, nggak ada apa pertunjukan, Ya susah. nggak ada pamerannya, Objeknya nggak ada. Iya, objeknya nggak ada. Kalau ini kan tetap bisa dijual. Eksis ya, betul. Oke. Oke, kalau misalkan kita dewan ini, dewan seni itu maksudnya apa itu, Bang? Apakah sebuah apa ya, sebuah organisasi atau apa ini? Iya, perlu dijelaskannya Dewan Kesenian Palangkaraya itu ya organisasi seni, sebuah lembaga swadaya masyarakat, ya, organisasi non pemerintah tentunya, yang mewadahi para seniman-seniman, khususnya para tokoh, ya, atau seniman-seniman yang sangat kompeten di bidang kesenian tentunya. Jadi ada fasilitas dari pemerintah seperti itu. Ada, ya, kita ada lewat pemerintah Kota Palangkaraya. Kebetulan karena kita memang di wilayah Kota Palangkaraya ke Dewan Kesenian Palangkaraya. Ya, yaitu kita di Dewan Kesenian itu sementara ini memiliki kurang lebih ada 40 sampai 45 komunitas budaya atau sanggar, rumah produksi dan seterusnya. Kemudian ada terlibat kurang lebih 50 seniman senior. Wow, luar biasa ya. Banyak banget ya, sampai 40. Sampai 40 komunitas itu nggak banyak. Nggak, maksudnya nggak banyak, nggak gampang gitu loh. Untuk mengumpulkan orang seperti itu nggak gampang gitu loh. Padahal kayak yang kayak gini gitu aku paling suka Lex nontonnya. Iya. Soalnya apa ya, kan kita itu di Palangkaraya seni kita emang apa ya, publikasinya nggak sebanyak agenda orang Jawa kan. Nah, jadi sekalinya ada itu membludak banget Lex. Jadi pas kayak gini nggak ada tuh sayang banget gitu. Jadi rindu ya. Rindu. Wih, ya, kok nggak usah ngancing-ngancing Lex. Ya kan gitu, jadi rindu. Iya. Alex mulai. Kalau dari Bang Panji nih, tadi kan ada yang fotografer nih Bang. Itu masuk dalam apa ya? Kayak kategori kesenian dan seni fotografer gitu kah? Iya. Nah, untuk kayak pandemi kayak gini ada nggak sih kayak tetap keaktifan apa ya, anggota fotografer misalnya ngeliatin sudut Kota Palangkaraya sekarang lagi sepi, ataupun udah orangnya mungkin di rumah aja gitu. Ada nggak kegiatan kayak gitu? Selamat malam. Kalau untuk teman-teman dari komunitas fotografi itu kita tetap beraktivitas. Dalam artian memang tidak seaktif yang sebelumnya. Cuman memang kami merasa terpanggil untuk membuat sebuah karya. Dari karya yang kita buat melalui fotografi dan videografi itu bisa menyampaikan kabar ke teman-teman yang berada di luar Palangkaraya. Karena kondisinya sekarang kan lagi lockdown. Jadi kami berpikir bahwa informasi
yang ada di Kota Palangkaraya ini wajib kita beritahu ke teman-teman yang ada di luar Kota Palangkaraya. Semisalkan sekarang di Pahandut Seberang di daerah Bukit Rawi itu sedang banjir kan. Oh iya Nah, benar. itu coba kita full up, kita ambil fotonya yang bagus, nanti kita upload di media sosial, terus kita kabarkan, kita beri caption yang bagus, kita jelaskan sejujur-jujurnya keadaannya seperti itu. Nah, dari itu mudah-mudahan teman-teman yang berada di luar Kota Palangkaraya, yang mungkin rindu dengan Kota Palangkaraya, mereka bisa menyimak melalui gambar dan video yang kita buat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara masalah lockdown, sebenarnya teman-teman yang berusaha untuk aktif di bidang foto itu bukannya tidak mengikuti anjuran pemerintah, tapi kita ambil dari sisi kebijakan kita untuk keluar dari zona keramaian. Semisalkan kita meliput daerah-daerah di pinggiran kota yang memang volume masanya nggak banyak. Oke. Nah, jadi kita coba berkarya di situ, kita ambil foto dan video yang bagus. Nah, kita bagikan ke masyarakat. Nah, dan tentunya kalau misalkan dibilang dari segi ekonomi berdampak apa enggak, sangat berdampak. Sangat berdampak. Apalagi teman-teman pelaku seni yang berada di rumah. Kita berkarya melalui media digital sekalipun atau media sosial, itu bukannya mendatangkan income, kita malah mengeluarkan income. Contohnya melalui paket data. Benar. Itu. Jadi itu sangat ini. Terus kemarin baru 2 hari yang lalu saya coba membantu proyek temen itu membuat sebuah video promo nanti buat lokasi wisata kebanggaan kita, yaitu Taman Nasional Sebangau. Itu nanti coba informasinya itu nanti coba di follow up ke media sosial juga, menyampaikan kabar yang sama bahwa dalam kondisi pandemik ini lokasi wisata kita sedang di lockdown. Jadi memang benar-benar nggak ada pengunjung bebas di situ. Terus kondisinya juga diperlihatkan. Oke. Oh ini loh keadaannya setelah di lockdown. Visualnya itu. kelihatan. Iya, keren banget memang. Oke. Jadi bebas dari polusi. gitu Bener-bener. Terus kebetulan juga cuacanya di Palangkaraya kan lagi cerah-cerahnya nih. Oke. Lagi panas-panas. Panas bener. Panas yang sangat luar biasa. Saya itu sudah sampai, bukan kita menceritakan, saya itu biasanya mandi 3 kali sehari aja. Hari ini saya sampai 5 kali. Saking panasnya. Saking Lex. panasnya, luar Tapi biasa di hari ini. daerah bawah itu malah banjir, Lex. Kita Iya, yang di sini panas, di bawah banjir, banjir. iya. Sama Dan- yang kayak di daerah tadi tuh. Dan informasi yang saya sampaikan tadi, sampai dengan sore tadi di pukul 18, itu kondisi kita yang di seberang, yang di daerah Bukit Rawi itu masih dalam kondisi banjir. Jadi ada beberapa kelompok antrian, itu armada-armada yang membawa logistik dari Palangkaraya ke arah Barito kan, jalur terdekat kan di seberang ini kan ya. Nah itu masih padat merayap dan memang seperti tahunan lah ya. Sekarang kan dibuat jembatan tuh, nah cuman jembatannya belum menyambung, belum selesai, jadi masih belum bisa digunakan. Masih progres. Itu tugas kita sampaikan ke publik. Oke, siap. Oke, kira-kira ini Bang, Dewan Kesenian Palangkaraya ini sudah berapa tahun berdirinya di Kota Palangkaraya?